misalkan masih ada waktu nih kawan pajak Betul untuk sekali, lapor SPT tahunan Mbak Dinan. gitu ya. Meskipun memang kategorinya terlambat, tetapi tadi ya ada kebijakan relaksasi Iya. untuk penghapusan sanksi administratif. Sehingga kawan pajak bisa aja ya tidak diterbitkan surat tagihan pajak. Betul. Ya, ataupun misalkan masih ada waktu nih kawan pajak Betul untuk lapor sekali, SPT tahunan Mbak Dinan. gitu ya. Meskipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Bijak Bola Sima Bicara Pajak. Tentunya dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai isu terkini dan terupdate seputar perpajakan. Nah, pada episode kali ini kita akan membawakan tema mengenai pelaporan SPT tahunan badan melalui Cortex. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinan Satarani Syafia. Saya yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Nah, tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh narasumber Bapak Didit Teguh Nugroho. Halo, Halo kawan Pak pajak. Didit. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Baik, alhamdulillah baik ya. Semoga kawan pajak di luar sana juga pada baik semua, sehat selalu ya Pak ya. Iya, insya Allah. Nah, tak terasa sekarang itu kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2026 ini Pak. Nah, seperti kawan pajak ketahui bahwa di bulan April kemarin adalah batas waktu untuk melaporkan SPT tahunan badan Pak. Betul sekali. Tetapi mungkin ada beberapa kawan pajak sampai dengan saat ini belum melakukan pelaporan SPT tahunan badan Pak. Siap. Karena mungkin mereka kebingungan. Kan kita tahu kalau sekarang lapor SPT tahunan ini melalui Cortex, Pak. Betul Gitu. sekali. Nah, tetapi untuk menjawab ataupun menjawab kecemasan dan kekhawatiran itu, jangan khawatir kawan pajak. Karena kita ada sedikit berita terupdate nih Pak, terkait dengan batas waktu pelaporan SPT tahunan ini. Ada angin segar nih Iya, betul. yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Namun untuk pembahasan itu nanti mungkin kita akan bahas di akhir episode kali ini. Siap, Jadi siap. stay tune untuk kawan pajak. Iya. Nah, sebagaimana ketahui bahwa per 1 Januari 2025 kemarin kita sudah memakai Cortex ya Pak ya. Iya, betul. Semua aktivitas perpajakan dilaksanakan melalui Cortex, termasuk mungkin salah satunya pelaporan SPT tahunan badan ini. Nah, kita langsung tanya aja nih, gimana, apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak untuk melaporkan SPT tahunan badannya? Apa kira-kira yang harus dipersiapkan nih Pak? Oh, gitu ya. Iya. Terima kasih Mbak Dinan dan kawan pajak sekalian. Buat kawan pajak yang ingin melaporkan SPT tahunan PPh Badan, yang harus kawan pajak siapkan tentunya pertama yaitu aktivasi akun Cortex oleh PIC atau penanggung jawab di Cortex untuk wajib pajak badannya. Nah, itu dipastikan kawan pajak sudah melakukan aktivasi. Karena apa? Karena di SPT tahunan PPh Badan untuk pelaporan melalui Cortex harus masuk lewat akun PIC orang Akun pribadi PIC ya. orang pribadi. Ya, jadi kalau dulu kita melaporkan lewat DJP online pakai NPWP, Badan, ya, ya NPWP wajib Badan. pajak badan. Sekarang tidak, kawan pajak harus lewat PIC atau orang pribadi yang diberikan tanggung jawab di Cortex. Itu pertama dulu, Kak Dinan. Oke, berarti aktivasi akun dulu Iya, kawan pajak. Nah, mungkin berarti aktivasi akun ini ada dua ya Pak ya? Iya, Berarti betul. ada untuk PIC sebagai orang pribadi, ada juga untuk akun MPWP badannya. Iya, betul Gitu. sekali. Berarti Jadi ada dua yang akun. yang di dalam prakteknya yang sering kadang-kadang kawan pajak ini ketika mau impersonate atau memasuki akun wajib pajak badannya nggak bisa. Ternyata penyebabnya adalah karena
akun wajib pajak badannya belum pernah diaktifasi akunnya atau belum pernah dibuka lah sama sekali. Itu biasanya Cortex akan mendeteksi Tidak bisa bahwasanya login tidak bisa ya, login. tidak bisa Ya, impersonate seperti itu. kawan pajak. Oke. Jadi harus pertama kali minimal dibuka sekali saja kawan pajak wajib pajak badannya melalui akun wajib pajak badan. Jadi ya itu tadi penting lewat PIC pertama, yang kedua akun wajib pajak badannya harus pernah dibuka minimal sekali seperti itu. Iya, nah berarti aktivasi akun dulu nih kawan pajak. Nah tadi untuk penunjukan PIC ini Pak, bagaimana cara kawan pajak melakukannya? Apakah harus datang ke kantor pajak atau bisa dilakukan secara mandiri oleh kawan pajak melalui akun Cortex-nya sendiri? Ya, jadi kawan pajak kalau tahun-tahun sebelumnya kawan pajak pernah melaporkan SPT wajib pajak orang pribadi melalui online atau melalui TJP online, maka kawan pajak bisa melakukan aktivasi secara mandiri ya, yang dilakukan di alamat cortex.djp.pajak.go.id. Maka nanti kawan pajak bisa langsung lupa kata sandi, karena pertama kali kawan pajak bisa langsung menekan itu, kemudian nanti memasukkan nomor KTP kawan pajak. Kemudian dipilih surat elektronik atau email, satunya lagi nomor HP. Minimal di antara dua ini harus salah satu kawan pajak kuasai. Jadi kalau misalnya nanti kawan pajak pernah melakukan aktivasi, nanti ada ketika memilih alamat elektronik atau email, maka nanti ada ada bintang-bintangnya. Jadi kawan pajak tinggal menyalin lagi. Ada petunjuk ada ya Pak petunjuknya. ya? Ada petunjuknya. Tapi kalau kawan pajak sebelumnya nggak pernah melaporkan SPT lewat online atau melaporkan SPT-nya secara manual, biasanya alamat emailnya atau nomor HP-nya nggak terdaftar. Nah, untuk yang satu ini kawan pajak harus ke KPP terdekat untuk melakukan validasi email sama nomor HP tersebut. Jadi untuk penunjukan PIC ini pada dasarnya bisa dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Yang penting nomor handphone maupun emailnya harus sudah valid. Nah, berarti loginnya itu menggunakan MPWP badan ya Pak ya? Menggunakan MPWP badan. Nah itu mengakses menu apa Pak? Kawan pajak bisa menggunakan ini di Cortex-nya melalui menu portal saya, kemudian menu profil, diketikkan informasi umum, kemudian mengedit pihak terkait. Nah, kemudian bisa diklik mau menambahkan dan memasukkan NIK atau nomor KTP PIC tersebut. Ya. Defaultnya berarti PIC itu kalau untuk MPWP badan itu adalah direkturnya ya Pak. Betul. Ya? Direktur, komisaris, intinya nama-nama yang di dalam ada akta perubahan, akta pendirian. Iya, betul sekali. Iya, berarti seperti itu ya kawan pajak. Nah, selanjutnya misalkan nih akun Cortex-nya sudah ada, baik itu PIC maupun badannya. Langkah selanjutnya untuk pelaporan SPT tahunan badan ini apa yang harus wajib pajak siapkan nih Pak? Gitu kan ada beberapa wajib pajak yang baru terdaftar membuat MPWP di tahun 2025 yang belum pernah sama sekali melakukan pelaporan SPT tahunan badan ini. Apa dokumen yang harus dipersiapkan? Jadi kawan pajak yang mungkin baru pertama kali melaporkan SPT-nya ya, baik itu sebelumnya sebelumnya belum terdaftar, baru tahun ini terdaftar atau tahun 2025 kemarin, maka dokumen-dokumen yang harus kawan pajak siapkan pertama yaitu laporan keuangan. Baik itu laporan laba rugi ataupun neraca, ini satu kesatuan ya kawan pajak. Nah, di dokumen tersebut kawan pajak isi, kemudian ditandatangani dan diberikan stempel perusahaan. Itu pertama ya. Stempel ya Pak. Stempel perusahaan. Terus yang kedua, kawan pajak apabila kawan pajak ada penyusutan atau biaya penyusutan di laporan laba rugi, maka kawan pajak harus membuat daftar penyusutan untuk aset tetap. Baik itu perlengkapan, tanah dan bangunan, kemudian mesin-mesin atau laptop, itu kawan pajak inventaris kantor. Terus yang ketiga, siapkan bukti potong yang kawan pajak dapatkan ketika kawan pajak bertransaksi dengan pihak ketiga atau dari perusahaan kawan pajak ini, karena
bukti potong ini akan menjadikan kredit pajak bagi kawan pajak. Pengurang ya Mas Iya, ya. pengurang. Jadi kurang lebih dokumen-dokumen itu Yang Mbak harus Dinan, yang dipersiapkan. harus dipersiapkan oleh kawan pajak. Oke, jadi nih kawan pajak kalau mau lapor SPT tahunan, yang paling penting adalah kawan pajak harus membuat laporan keuangan yang paling sedikit memuat laba rugi, kemudian neraca yang sudah dicap dan ditandatangani oleh direktur. Ya, ada satu lagi kebetulan. Apa itu? Kalau kawan pajak menggunakan PP 55, maka kawan pajak harus membuat rekapitulasi Pencatatan, ya. pendapatan brutonya, ya itu juga Brutonya, harus setiap oke. bulan harus kawan pajak lampirkan juga seperti itu. Pendapatan bruto itu pendapatan kotor ya, Iya, berarti betul. omsetnya ya Pak Omset Didit kotor, ya. betul Oke, sekali, kawan nah pajak. itu ya kawan pajak. Nah, kemudian sebelum kita ke teknis pelaporan SPT tahunan nih Pak, kan kita sebelumnya melaporkan SPT tahunan ini melalui DJP online, Iya, betul. lewat e-form ya, e-form. Kemudian, nah sekarang pelaporan ini melalui Cortex. Iya, betul. Kira-kira kan ini before and after-nya itu seperti apa? Ada beberapa perubahan yang terjadi. Apakah laporannya sangat-sangat berbeda dengan DJP online atau masih sama, cuma ada beberapa penyesuaian nih Pak? Ya, jadi kalau kawan pajak setahun sebelumnya melaporkan lewat DJP online, kita mengerjakan, kawan pajak pasti mengerjakan dari lampirannya terlebih dahulu Oh ya. ya, betul, lampiran ya, di Lampiran belakang dulu, ya Pak ya. Kemudian nanti secara otomatis akan mengisi di Indo. Nah, kalau di Cortex ini kebalikan kawan pajak. Jadi kawan pajak harus mengisi Indo SPT-nya. Di Indo SPT. Di Indo SPT-nya itu nanti ada pertanyaan ya dan tidak. Pertama mungkin apa namanya sistem pembukuannya ya, accrual atau cash basis. Nah, biasanya kalau defaultnya pakai accrual. Setelah itu mungkin jenis usahanya baik itu jasa, manufaktur, perdagangan, sektor usahanya, seperti itu. Kemudian nanti kawan pajak akan menjawab pertanyaan ya dan tidak. Nah, pertanyaan ya dan tidak ini akan menampilkan nanti lampiran yang kawan pajak akan isi seperti itu intinya. Berarti lampiran itu akan muncul tergantung dari pertanyaan yang kita jawab Betul. di dalam induk. Ya, tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang secara otomatis akan muncul kan pajak, yaitu lampiran L2. Nanti walaupun kawan pajak nggak menjawab, nanti akan muncul yaitu daftar kepemilikan perusahaan ya di L2. Setelah itu juga ada lampiran L11B ya. Apa? Perhitungan biaya pinjaman Oh, ya, L11B ya, itu ya. ya. Perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh. Oke. Berarti gini Pak, setelah kawan pajak membuat konsep, ada induk, ada lampiran 2, ada lampiran 11B. Itu otomatis Betul. akan tertampilkan tanpa kawan pajak harus mengisi pertanyaan. menjawab pertanyaan yang ada di induk seperti itu. Oke. Nah, berarti sama ya kayak laporan SPT tahunan orang pribadi. Awalnya dari induk, baru betul sekali lampiran. ya. Jadi memang konsepnya ini sekarang sedikit berbeda dengan dengan DJP online, yaitu di induknya dulu yang harus kita isi. Oke. Nah, mungkin selanjutnya kita ke teknis ya. Iya. Bagaimana nih teknisnya untuk melaporkan SPT tahunan melalui Cortex gitu. Nah, pertama kawan pajak membuka laman cortex.djp.pajak.go.id. Kemudian tadi saya bilang bahwasanya untuk pelaporan SPT wajib pajak badan, kawan pajak harus menggunakan ID pengguna PIC atau pegawai yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah nomor KTP PIC-nya. Kemudian memasukkan kata sandi dan kode keamanan, kemudian tekan login. Nah, nanti akan ada tanda biru-biru impersonating ya. Mungkin nanti di akun PIC itu akan ada role aksesnya dulu ya Pak, ada kotak panjang tuh kawan pajak. Jadi di kotak panjang itu ada 2 akun ya Pak ya? Iya, betul. Ada akun utama, ada akun wajib pajak. Berarti kalau untuk MPWP badan sendiri memilihnya akun wajib pajaknya. Wajib pajak. Jadi nanti ada 2 akun kawan pajak, sebagai wajib pajak sebagai orang pribadi. Terus kemudian wajib pajak sebagai impersonate atau perwakilan dari wajib pajak badannya. Nah, kita memilihnya wajib pajak badannya itu. Wajib pajak badan. Oke. Nah, ini sudah login nih Pak ke akun wajib pajak badannya. Selanjutnya untuk melaporkan SPT. Berarti
Untuk biar ingat ya, ini dilihat di layar itu ada apa warna biru, kawan pajak, you are currently impersonating, menggunakan user itu. Itu apa namanya kunci apabila kawan pajak ingin yakin kalau sudah impersonate ke wajib pajaknya. Sudah beralih Iya, artinya sudah beralih. ya. Jadi Tandanya sudah beralih itu betul. adalah kotak yang warna biru, pajak Yang yang di di atas atas. itu ya. Gitu. Jadi nanti setelah sudah pasti itu berarti apapun dokumen yang kawan pajak keluarkan di Cortex itu maka menjadi apa akunnya wajib pajak padanya. Nah, untuk pelaporan SPT-nya kawan pajak lihat menu-menunya di situ kiri itu ada portal saya, e-faktur, kemudian e-bupot, kemudian surat pemberitahuan atau SPT. Nah, di situ kawan pajak nanti pilih yang surat pemberitahuan SPT. Diklik, kemudian akan keluar tampilan yaitu yang di laporan SPT-nya kawan pajak mulai dari konsep SPT, SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT ditolak, dan SPT dibatalkan. Nah, kawan pajak kalau ingin melaporkan SPT wajib pajak padanya, maka harus mengeklik buat konsep SPT. Oke, buat draftnya dulu. Draftnya berarti dulu, ya. betul sekali. Kalau dulu kan di DJP Online memilih nih ya, Iya, e-form gitu. Nah, kalau e-form. sekarang langsung buat draftnya langsung Iya, ya Pak ya, buat tanpa terdownload PDF Iya, apapun. betul, Jadi betul. langsung di sistem Cortex-nya sendiri lapornya, mengisinya. Oke, selanjutnya Pak, setelah dibuat Nah, konsep setelah SPT. kawan pajak mengeklik konsep SPT-nya tadi, buat konsep SPT dipilih kawan pajak. Jadi ada nanti jenis-jenis SPT yang bisa kawan pajak. Nah, karena fokus kita ini adalah SPT tahunan wajib pajak badan, maka kawan pajak memilih PPh badan. Klik, kemudian dipilih lanjut, ada biru di bawah itu tulis lanjut, kemudian kawan pajak memilih SPT tahunan. Jangan memilih SPT bagian tahun pajak, tapi SPT tahunan. Dipilih nanti periodenya Januari sampai dengan Desember tahun 2020. 1 tahun ya, Pak 1 ya? tahun. Wow. Nah, kemudian lanjut, setelah itu nanti ada model SPT. Apakah SPT-nya itu normal atau pembetulan? Kalau Apa bedanya itu Pak? ya, Norma pembetulan. kalau kawan pajak baru pertama kali melaporkan SPT-nya, maka yang akan keluar adalah SPT normal. Normal. Sedangkan kalau misalnya ya, kawan pajak sudah pernah melaporkan tapi ingin melakukan pembetulan, maka Ada salah misalnya ya, Pak ada ya. salah Ada atau yang ada kekurangan foto, input, ya, ya. ada input yang belum dimasukkan, atau belum diinputkan, terpopulate, ya. maka kawan pajak akan nanti ada SPT-nya, model SPT-nya pembetulan. Jadi nggak Berarti perlu khawatir ya. betul. Meskipun di SPT normalnya bukan salah ya, Iya, bukan, betul. tetapi ada data yang belum terinput, kawan pajak bisa melakukan pelaporan SPT lagi dengan status pembetulan Iya. pertama. Pembetulan itu bisa dilakukan beberapa kali ya Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi tidak ada batasnya kawan pajak. Kemudian Selanjutnya. klik buat konsep SPT. Oke, buat konsep SPT. Nah, berarti di sini posisinya draft SPT sudah terbentuk. Sudah Ya, terbentuk. Sudah terbentuk. Nanti kawan pajak tinggal mengisi draft tersebut dengan memilih, ada di paling ujung itu icon pensil ya Pak Pensil, ya. ya. Icon pensil untuk mengedit. Jadi ada dua ya, mengisi inputannya. Mbak Dinan ya, ada pensil, satunya tong sampah yang warna Oh, merah tong itu sampah, ya. oh iya betul. Itu untuk menghapus Menghapus ya Pak atau ya, mendelete-nya, menghapus, ya. mendelete-nya. Oke. Nah, selanjutnya isiannya nih Pak. Jadi Isiannya pertama kawan pajak tadi dijelaskan bahwasanya untuk pengisian SPT wajib pajak badan harus lewat induknya dulu. Induknya, Ya, oke. maka kawan pajak bisa nanti akan tampil di induk, ada identitas, terus metode pembukuannya. Kawan pajak kalau misalnya mengikuti dari sistem maka akrual. Otomatis itu ya, Pak ya, otomatis akrual, ya. ya. Oke. Otomatis. Kemudian kawan pajak bisa melakukan posting SPT. Nah, posting SPT itu kegunaannya untuk apa Pak nih? Nah, posting SPT ini kawan pajak data-data e-bupot yang kawan pajak dapatkan akan terpopulate ya. Repopulated ya, Ya, Pak. Berarti betul. akan otomatis terupdate Iya, gitu terupdate di SPT-nya kawan pajak. Kalau kawan pajak tidak melakukan posting SPT, bukti potong yang kawan pajak terima dari pihak ketiga itu nggak akan muncul di SPT-nya. Oke, Seperti berarti itu. intinya posting SPT itu kegunaannya adalah untuk mengupdate data-data terkini kawan pajak. Ya, Jadi jadi- pastikan kalau mau lapor
baik itu SPT normal ataupun Iya, SPT pembetulan, lakukanlah posting SPT. betul sekali. Nah, setelah melakukan posting SPT, Nah, setelah melakukan posting SPT tadi pembukuan, maka tadi ini kawan pajak sektor usahanya kawan pajak itu apa? Bisa apa? Terdiri dari 12 sektor ya ya tadi. betul. Mulai dari Perdagangan, jasa jasa, umum ya. manufaktur ya Pak ya. Nah, terus pertanyaan misalnya ya, kawan pajak Pak, saya punya usaha lebih dari satu di jasa dan perdagangan, maka kawan pajak bisa memilih yang umum. Yang umum, Seperti oh itu. iya, berarti ya yang bisa masuk ke perdagangan sama Iya, jasa ya Pak betul ya. sekali. Atau misalkan kalau tidak ada di sini di datanya, ya udah kawan pajak bisa memilih yang umum saja, Iya, yang seperti mendekati itu. lah. Oh, oke. Kemudian kawan pajak memilih apakah laporan keuangannya diaudit atau tidak. Kalau misalnya tidak, tinggal kawan pajak mengeklik tidak. Sedangkan kalau kawan pajak diaudit oleh kantor akuntan publik, maka kawan pajak harus menekan ya dan melampirkan ininya tadi nanya. Apa laporan auditornya Laporan ya? auditornya itu Laporan seperti itu. auditornya. Nanti akan dilampirkan ya Iya, pada seperti saat iya. diupload. Betul sekali. Auditornya. Oke. Nah, mungkin gini Pak, kan tadi kawan pajak diharuskan untuk mempersiapkan laporan keuangan. Nah, apakah atas laporan keuangan itu akan diinput di induk atau seperti apa nih? Jadi kalau kawan pajak tadi ya kan harus menyiapkan laporan keuangan ya, baik itu laba rugi atau neraca. Nanti akan kawan pajak upload di induknya. Jadi kawan pajak harus mengubah laporan keuangan laba rugi atau dan neraca itu serta dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk PDF. Oke, harus di PDF-kan dulu. Tapi itu jangan lupa tadi ditandatangani dan distamper oleh perusahaan. Nah, yang sering lupa itu kadang-kadang tidak bawa stempel itu kawan pajak sehingga nggak bisa dinyatakan laporan keuangannya lengkap itu seperti itu. Oke, berarti tetap ya untuk unggahan laporan keuangan itu harus dibentukan PDF dulu ya Pak Iya, ya. betul Jadi sekali. nanti di-upload di induk. Nah, kemudian kan ada wajib pajak yang dia masih memenuhi untuk perhitungan pajak ya. Iya, Kita udah betul. mulai ke teknis nih, kawan pajak ya. Jadi mungkin wajib pajak menginput laporan keuangan itu di lampiran dulu ya Pak ya, di Iya. lampiran 1. Jadi setelah menjawab sektor usaha, Iya. baru itu akan keluar lampiran 1. Ya, betul Gitu. sekali. Lampiran 1 tersebut itu berisi laporan keuangan Betul. yang terdiri dari laba rugi dan juga neraca. Neraca, ya. Nah, nanti kan ketahuan ya di lampiran 1 itu laba yang didapatkan Iya, berapa dan itu posisinya akan pindah otomatis ke lampiran induk. itu betul sekali. Gitu. Nah, kalau untuk wajib pajak yang masih menggunakan ketentuan PPh final, Pak. Iya, Tadi yang dipersiapkan adalah laporan keuangan, ada rekapitulasi omset. iya. Nah, itu memasukkan rekapitulasi omsetnya di lampiran berapa, Pak? Jadi kawan pajak harus ini dulu ya menjawab dulu pertanyaan di induknya itu Oke. ya. Apakah wajib pajak menerima dan memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh bersifat final. Jika kawan pajak menjawabnya ya, maka kawan pajak akan ada ini. Pertanyaan berikutnya yaitu apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan yang bersifat final ya. Maka akan keluar lampiran 4 bagian A apabila kawan pajak menjawabnya ya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kalau misalnya kawan pajak tidak atau memperoleh, berarti kawan pajak memilih ya seperti itu. Memilih ya, oke. Nah, tadi kan wajib pajak yang menggunakan ketentuan PPh final itu akan otomatis masuk lampiran 4 ya. Iya. Nah, itu kategori wajib pajaknya itu seperti apa, Pak? Yang bisa menggunakan PPh final tersebut. Iya. Jadi pertama itu kawan pajak perusahaan atau ini yang terdiri pertama dari ininya kawan pajak jenis perusahaannya, baik itu CV, koperasi, PT, BUMDes, BUMDes bisa termasuk koperasi merah putih. Kalau ini itu berhak menggunakan PP 55. Yang nggak berhak apabila
melakukan pekerjaan bebas. Contohnya misalnya ya yang sering ini firma Hukum. hukum ya yang terdiri dari pekerjaan bebas, para pengacara itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya CV, BUMDes, PT Perorangan, Koperasi itu berlaku 4 tahun semenjak dia mendaftarkan itu ya. Kalau PT 3 tahun. Nah, itu. Jadi kawan pajak bisa ini melihat meneliti atau ini ya Tergantung dari kapan terdaftarnya daftarnya itu kapan. kapan. Oke. Nah, berarti kan tergantung tanggal terdaftarnya dan tergantung ini apa ya, omsetnya. Iya, betul Jadi sekali. kalau omset masih di bawah 4,8 4,8 miliar wajib pajak masih bisa menggunakan ketentuan PPh final. Tarifnya itu sebesar 0,5% dari omset kotor. Omset kotor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika wajib pajak tersebut sudah, kan itu ada jangka waktunya ya Pak, Iya, tadi seperti iya. yang disebutkan. Kalau untuk CV, koperasi, BUMDes itu selama 4 tahun Iya, iya. dari terdaftar. Kalau untuk PT 3 tahun. Betul. Ya. Ketika kawan pajak tersebut sudah terlampaui tahun tersebut, itu apakah tarif pajaknya akan berubah? Iya. Jadi kawan pajak kalau sudah tahun masa berlakunya PP 55 sudah melewati, misalnya tadi CV-nya sudah berumur 5 tahun, maka sudah nggak berhak lagi menggunakan PP 55, maka kawan pajak bisa dikenakan tarif Normal. PPh pasal 17 atau tarif pasal normal 17, ya, oke. seperti itu. Tarifnya berapa persen Pak? Jadi kalau wajib pajak badan 22%, tetapi 22%. untuk penghasilan kena pajaknya yang 4,8 miliar itu mendapatkan fasilitas pasal 31E ya, 50% kali 22%, jadi 11%. 11%. Oke, kawan berarti pajak. ada diskon ya? Ada diskon. Ada diskon kalau misalkan kawan pajak omsetnya masih ataupun belum sampai 50 miliar, berarti ada diskon tarif sebesar 50%-nya saja. Sehingga tarif akhir yang digunakan menjadi sebesar 11% dan itu dikalikan dari laba bersih ya. Berarti kalau laba bersih itu adalah laba kotor dikurangi biaya terkait dengan kegiatan usaha. Iya, betul sekali. Oke, berarti tarif pajak yang bisa digunakan itu tadi ya ada yang 11%, ada juga yang menggunakan 0,5%. Iya, betul. Gitu. Nah, misalkan nih Pak, semuanya sudah terisi, laporan keuangan sudah terisi, lampiran 1, kemudian di induk itu kan pasti muncul nih angka nominal. Iya. Kemudian dia akan terhitung sendiri ya otomatis untuk Iya, PPh betul. terutangnya. Nah, selanjutnya setelah dihitung nih PPh terutang dalam 1 tahun, langkah apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak? Misalkan dia dapat bukti potong. Iya. Gitu. Bukti potong itu bisa dilihat di lampiran mana, Pak? Bukti potong kawan pajak bisa dilihat di lampiran 3. Oh, lampiran 3 ya. Ya. Di situ sudah ada bukti potong. Betul yang sekali. otomatis terprepopulated. Iya, betul yang tadi. Ya, yang pertama tadi diposting itu tadi ya. Posting itu oke, menarik bukti potong. Iya, betul nah, sekali. bukti potong itu sebenarnya Pak, itu akan masuk semua atau ada beberapa yang tidak masuk? Misalkan nih, ketika kawan pajak punya 20 bukti potong, tetapi yang baru masuk itu 19 bukti potong. Apakah kawan pajak bisa menambahkan Ya. bukti potong ke 20 tersebut? Ya, bisa kawan pajak, kawan pajak menambahkan secara Manual. ya, Berarti ya tadi kan mengetikkan, ya. perubahannya itu adalah prepopulated dan bisa diedit. Betul sekali. Ya, Jadi kawan pajak nggak perlu khawatir apabila bukti potongnya di korteksnya itu masih kurang. Jadi kawan pajak bisa menambahkan bukti potong yang kawan pajak peroleh seperti itu. Oke, berarti nah bukti potongnya kan tadi kegunaannya untuk dijadikan sebagai kredit pajak atau bahasa sederhananya pengurang ya. Betul sekali. Gitu. Jadi PPh terutang dalam 1 tahun kawan pajak bisa dikurangi dengan bukti potong atau pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga seperti itu. Betul. Nah, oke. Berarti status SPT itu bisa menjadi nihil atau kurang bayar atau lebih bayar, ya kan Pak? Berarti seperti itu. Nah, mungkin bisa sedikit di spill Pak. Ya. Apa perbedaan nihil, kurang bayar dan lebih bayar nih? Ya, jadi kawan pajak, kalau kawan pajak di SPT-nya itu misalnya kurang bayar, berarti pajak yang kawan pajak bayarkan itu masih kurang. Antara kredit pajaknya lebih
kecil daripada pajak terutang. Sebagai contoh misalnya pajak terutangnya 1 juta, ternyata kredit pajaknya hanya 800.000, maka status SPT-nya jadi kurang bayar. Kurang bayar, Karena berarti masih ada yang harus kekurangan bayar. ya, Iya, oke. kekurangannya adalah 200.000 itu harus kawan pajak bayarkan, itu istilahnya PPh pasal 29. Ya, jadi kawan pajak bayarkan setelah kawan pajak mengeklik ini akan keluar kode billingnya. Oh, berarti otomatis ya. Berarti Otomatis. gini, Pak. Kalau dulu kan kita di e-form itu kebalikannya ya. Iya, Bayar betul. dulu, kita mendapatkan nomor bukti bayar atau namanya itu NTPN, kita Terus masukkan input ke ya. dalam e-form. Nah, kalau sekarang dibalik. Betul sekali. Berarti buat konsep dulu, buat isi laporan SPT-nya dulu, baru akan keluar kode billing. Kode billing ya. Jadi nanti ketika terakhir itu ketika bayar dan lapor keluar kode billing. Nah, ini keistimewaannya Cortex kawan pajak. Ketika kawan pajak sudah sampai keluar kode billing, kawan pajak bayarkan. Ketika nanti kawan pajak sudah bayar, maka otomatis SPT-nya akan SPT dilaporkan. Ya, Berarti otomatis berpindah ya dari awalnya SPT menunggu pembayaran menjadi SPT dilaporkan. Ya. Berarti ketika sudah bayar, kawan pajak nggak perlu lagi nih datang ke kantor pajak Betul untuk sekali. memvalidasi saya sudah bayar. Tidak seperti itu ya. Jadi otomatis akan berpindah. Gitu. Ya. Kemudian Selanjutnya untuk status ya, status nihil. Jadi kalau status nihil ini ada dua, kawan pajak pajak terutang sama kredit pajaknya itu sama. Oke. Atau kawan pajak pakai yang perusahaan pakai PP55. Biasanya Yang final. PP55 PP55 karena dibayarkan tiap bulan, maka nanti SPT-nya tetap nihil. Kalaupun kawan pajak misalnya membayar pajak yang masih bulanan itu masih belum terbayar, bisa dibayarkan tapi tetap SPT-nya nihil. Jadi ada dua, karena pajak terutang sama kredit pajaknya nilainya sama. Sama ya. Yaitu atau yang tadi PPh PP55 final, ya, iya, PPh PPh final. final. Karena PPh final kan nggak diperhitungkan lagi ya. Betul. Ketika sudah bayar, maka SPT-nya dianggap Dianggap nihil. sudah nihil dan sudah dilaporkan ya. Berarti di induk tidak akan ada tuh Ya, yang betul untuk yang sekali. PPh final karena sudah masuk ke lampiran 4. Iya. Oke. Terakhir, Nah, status lebih Terus bayar. yang terakhir yaitu status lebih bayar. Apabila kondisinya adalah pajak terutang lebih kecil daripada kredit pajaknya. Misal bukti potongnya lebih banyak. lebih berarti banyak, ya, betul. dibandingkan Jadi PPh misalnya kredit pajak terutangnya 1 juta. Ternyata kredit pajaknya 1.200.000. Maka ada kelebihan 200.000. Nah, untuk kelebihan untuk SPT lebih bayar ini melalui ini nanti ada kawan pajak bisa pilihan ya, dikembalikan melalui pemeriksaan atau dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan. Nah, yang jadi catatan di sini kawan pajak apabila statusnya SPT kawan pajak lebih bayar, maka kawan pajak harus memasukkan nomor rekeningnya dulu. nomor rekening Harus ya. didaftarkan dulu di Cortex. Berarti ada seperti menginput itu. nomor rekening dulu Iya. di Cortex. Berarti sebelum lapor ya. Iya, sebelum betul. lapor. Tapi atau bisa juga ya, maksudnya sudah mengisi nih kawan pajak, terus tinggal disimpan Iya, konsepnya biar betul. tidak Iya, hilang. biar nggak Kemudian hilang. wajib pajak bisa melakukan perubahan Iya, data, data. yaitu update nomor rekening. Nomor rekening seperti itu kawan pajak. Nah, selanjutnya selesai nih misalkan kawan pajak lapor SPT tahunan ya. Nah, tadi Pak seperti yang disampaikan masih ada beberapa di antara kawan pajak yang sampai saat ini belum lapor Iya. SPT tahunan badan gitu ya. Apakah keterlambatan tersebut itu akan dikenakan sanksi administrasi atau seperti apa nih? Akan dikasih surat cinta nggak nih dari kantor pajak karena telat lapor SPT tahunan badan? Ya, jadi kawan pajak untuk tahun pajak tahun 2025 untuk pelaporannya kan normalnya itu paling akhir 30 April tahun 2026 ya. Nah, untuk tahun ini pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Cap 71 /PC /2026. Direktorat Jenderal Pajak memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT tahunan
wajib pajak badan dan pembayaran PPh pasal 29 untuk tahun pajak 2025. Nah, relaksasi ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2026. Oke, berarti kalau misalkan masih ada waktu nih kawan pajak Betul untuk sekali, melapor SPT Mbak tahunan Dina. gitu ya. Meskipun memang kategorinya terlambat, tetapi tadi ya ada kebijakan relaksasi Iya. untuk penghapusan sanksi administratif. Sehingga kawan pajak bisa aja ya tidak diterbitkan surat tajam pajak. Betul. Ya, ataupun misalkan ketika diterbitkan surat tajam pajak, kawan pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan penghapusan Sanksi, ya betul tersebut, sekali. ya. Ya. Oke, nah kawan pajak, ayo mumpung masih ada waktu untuk melaporkan SPT tahunan badan, segera laporkan SPT tahunannya. Iya, betul Gitu. sekali Mbak Dina. Karena sayang sekali ya, karena Iya, sanksinya betul. adalah 1 juta. 1 juta per tahun. Betul ya. sekali. Betul, kawan pajak. Nah, kayak tak terasa ya kita udah berapa menit ini Mas? Berarti udah hampir 30 menit Iya, ya betul. gitu kita berbincang-bincang mengenai pelaporan SPT tahunan badan. Ya, tadi kita sudah sampaikan mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan badan ini yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak itu adalah tadi pertama aktivasi akun dulu ya Mas ya. Akun. Aktivasi akun yang harus dilakukan itu ada 2 kawan pajak, ada untuk orang PIC. pribadi yang ditunjuk sebagai PIC. Kemudian yang kedua aktivasi akun untuk MPWP badannya sendiri, baik itu PT, CV, koperasi, BUMDes dan bentuk badan lainnya. Kemudian dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan adalah laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi dan neraca, kemudian dokumen pendukung lainnya seperti ini apa Mas, bukti potong ya, bukti potong, kemudian Daftar data penyusutan dan dokumen lainnya gitu. Nah, kawan pajak, mungkin sekian ya sore ini. Terima kasih sudah hadir di podcast bijak gitu. Nah, mungkin sampai di sini ya Pak ya. Iya, Untuk kawan pajak jangan lupa like, comment, subscribe channel Pajak Maros ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terkini terkait dengan perpajakan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, dadah kawan pajak. ada.